di seluruh Indonesia dan saya amalnya yaitu lalu memimpin pada hadiah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa ba'd karim alhamdulillah min sayyidil qadim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kemudian Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah sudah beberapa hari menjalankan atau sedang hari yang ke-20 menjalankan saum di bulan Ramadan, dan kita bersyukur masih bisa menjalankan dan mengamalkan. Tapi namanya ibu-ibu, namanya seorang wanita, itu pasti ada beberapa kendala, beberapa yang memang Allah kasih udur. Tidak semua wanita bisa melaksanakan saum bulan. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan pengetahuan kita tentang Ramadan, terutama bagi perempuan, karena memang yang berkaitan dengan Ramadan ini untuk perempuan ini sangat kompleks sebenarnya. Walaupun kadang perempuan itu sendiri itu ada yang memang menyadarinya, ada yang mencari tahu, ada yang tidak mau tahu. Ada yang berkaitan dengan saum di bulan Ramadan, ada yang berkaitan dengan Ramadan. Ya, karena ada masalah perempuan di bulan Ramadan itu, di antaranya paling berat atau paling mudah itu ada empat yang perlu diketahui seputaran perempuan di bulan Ramadan. Ini kayaknya harus sebelum waktu, tapi tadi itu ya ini ilmu, karena ini juga akan berhubungan dengan apa yang dilakukan setelah Ramadan. Yang pertama, perempuan itu memiliki kebiasaan bulanan, yaitu haid. Bagi yang melahirkan ada namanya nifas. Jadi haid dan nifas ini tidak ada hubungannya dengan haid, walaupun ada hubungan dengan nifasnya. Haid dan nifas ini harus dipahami secara menyeluruh, tidak boleh tidak. Perempuan atau muslimah itu harus sangat paham, ya,
ilmu tentang haid dan nifas. Karena pertama, perempuan yang sudah dewasa pasti akan datang haid, dan maka itu menjadi ciri atau menjadi tanda kalau perempuan itu dewasa. Baik, ya. Begitu juga ketika di bulan Ramadan. Hukum-hukum tentang haid dan nifas, karena dua-duanya mengeluarkan darah kebiasaan. Kalau dalam kebiasaan yang bulanan itu namanya haid. Tidak kebiasaan setelah melahirkan namanya. Dan setiap perempuan bisa beda-beda kebiasaannya. Makanya tidak bisa disamaratakan. Ibu ini mungkin haidnya siklusnya, siklusnya mungkin sebulan sekali, ada yang sampai 30 hari, ada yang 28 hari, ada yang 25 hari, ada yang bahkan 20 hari sudah haidnya. Begitu juga waktu haidnya, ada yang mungkin sampai 8 hari, ada yang hanya 6 hari, ada yang 5 hari, ada yang bisa kurang dari situ. Dan itu harus ibu atau wanita itu sendiri yang tahu. Jangan tahu. Darah ibu, kebiasaan ibu harus tahu, itu yang tahu sendiri. Karena ibu tiap bulan dari mulai gadis, ya, sampai mungkin Allah takdirkan kita haid lagi, itu adalah waktunya, dan pasti tahu siklusnya, jenisnya, warnanya. Ini mohon ya. Ini dalam kita para ulama sangat detail dan tidak bisa disamakan warna darah perempuan A dan perempuan B. Ibu sendiri tahu. Walaupun keumumannya sama, ya, para ulama menunjukkan darahnya A, darahnya hitaman. Begitu juga ketika ibu atau rumah di sini suci, jadi harus tahu juga kapan sucinya. Kalau dalam bahasa hadis disebutkan suci itu harus pertama bersih, putih, dan tidak berbekas. Jadi harus benar-benar clean. Ya, yang terlalu sudah berapa tahun? Satu tahun ini 12 bulan, tidak 12 kali dalam satu tahun saja. Jadi harus benar-benar mendeteksi, mengetahui bagaimana kriteria darah kebiasaan ibu dari mulai harinya, waktunya, jenisnya, warnanya, bahkan baunya, itu harus tahu. Jangan sungkan untuk mendeteksi, karena suatu saat ibu akan dikacaukan ketika ibu punya penyakit. Maaf, ya. Kita ini bukan penyakit, tapi namanya manusia. Ketika ada penyakit, maka akan dikacaukan. Maka dengan tahu kebiasaan dulu, akan tahu ini darah penyakit, ini darah haid. Gitu ya. Yang bingung, saya soal apa? Saya lagi tulus, saya lagi penyakit ini, bisa apa dan sebagainya. Kalau itu kita mohon tidak dengan penyakit yang mana. Tapi ketika ada penyakit seperti itu,
maka harus ketahui itu darahnya yang mana, yang saya biasa dulu itu seperti apa. Karena tidak mungkin itu. Yang berubah itu justru datangnya, kebiasaannya. Belum lagi ketika ibu melakukan apa namanya minum obat kontrasepsi, itu akan ada perubahan siklus, perubahan ini. Ini yang pertama. Dikaitkan dari faktor nifas, insya Allah tidak perlu dijelaskan. Nifas itu ya darahnya setelah melahirkan. Waktunya maksimal 40 hari. Dan ya darah setelah melahirkan. Bisa nggak setelah melahirkan nifas terus suci terus haid? Ya bisa. Itu silakan. Makanya ketika datang haid beda. Yang pertama haid ini bagaimana dengan Ramadan? Yang kedua, perempuan itu punya apa namanya? Punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Apa itu? Bisa hamil dan menyusui. Betul, laki-laki mana ada yang hamil dan mana ada yang menyusui. Kalau belum ada. Secara fitrah, secara kodrat manusia, laki-laki yang hamil dan tidak menyusui. Makanya ada hadis yang bilang siapa yang harus saya mati dulu, muka semua harus ibumu dan ketiga yang keempatnya. Kenapa? Karena ada 3 keistimewaan yang tidak dimiliki laki-laki. Keistimewaan yang dimiliki oleh perempuan terhadap anaknya. Di antaranya dia mengandung ibu, dia menyusui ibu. Yang satu lagi apa? Coba ibu merasakan apa yang berhubungan dengan anak. Yang pertama mengandung. Dari Nabi Muhammad Nabi kita menunjukkan bahwa ibu punya keistimewaan untuk dihormati, untuk dihargai oleh anak-anak kita. 3 terutama ibu. Kenapa ibu ada 3? Para ulama ada yang menjelaskan karena ibu punya keistimewaan 3 berkaitan dengan anak. Yang pertama siapa? Nah, mengambil dulu, mengandung dulu yang tidak dimiliki oleh bapak. Ya, ibu akan memiliki apa namanya peluang untuk hamil. Mengandung pasti mengandung siapa? Anaknya, dan tidak bukan anak yang lain. Ya. Makanya bapaknya bisa jadi tidak jelas, ibunya tetap jelas. Masalah. Jadi bapaknya nggak tahu adanya yang jelas, tapi kenapa tidak di mana? Ketika ditanya di perwakilan di saat siapapun ditanya itu ibu kandung siapa? Ya, bapak siapa? Makanya ibu itu yang pertama punya keistimewaan dari mengandung. Yang kedua, melahirkan. Yang maksudnya mengandung tidak dilahirkan. Sekarang ibu-ibu ada cara melahirkan yang lebih efektif. Sobek, perutnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga tadi apa?
kenapa hari ibu punya 3 keistimewaan? Karena 3 keistimewaan yang berkaitan dengan anak itu tidak dimiliki oleh seorang bapak, seorang ibu. Yang pertama, yang kedua, seorang melahirkan. Bapaknya kalau untuk mungkin saya jadi tak mungkin. Yang ketiganya menyusui. Bapaknya bisa menyusui pakai dot. Kalau ibu, makanya kalau ibu ingin memiliki kesempurnaan untuk memiliki kesempurnaan pengabdian sama anak ibu, jadi tiga-tiganya harus dilakukan. Dia mengandungnya, dia melahirkannya, dia juga menyusui. Tetapi susu saya ini nggak keluar air sebagai diusahakan. Ya, maksudnya sekarang banyak cara. Nah, hamil dan menyusui itu dua yang berkaitan khusus dengan perempuan. Yang ketiga, ya, itu istihadah. Karena istihadah, saya istihadah apa namanya? Darah penyakit. Bukan. Yang disebut istihadah bukan karena ibu sakit saja. Dia ada berkaitan dengan yang keempat. Ya. Jadi dalam istihadah itu tidak hanya ibu sedang sakit saja. Karena perempuan itu keluar darah yang bukan haid atau nifas, tapi itu istihadah. Jadi darah apapun yang keluar bukan dari akibat haid dan nifas itu namanya istihadah. Walaupun disebut dalam penyakit gampangnya, karena ketika darah keluar dari rahim ibu itu rata-rata kalau bukan haid dan nifas yang penyakit. Makanya sebetulnya istihadah itu darah yang bukan biasa. Dan kalau dalam penyakit itu sudah ada penyakitnya. Belum tentu. Karena darah yang keluar dari rahim itu bisa jadi bukan karena penyakit. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, ini berkaitan dengan fikih modern, fikih kekinian, dengan yang namanya kontrasepsi. Hubungannya apa? Karena perempuan ini ibu apalagi suka membuat pernyataan-pernyataan yang kadang tidak sesuai. Makanya harus paham betul bagaimana kita bersikap menjalankan sebagai seorang wanita yang sebenarnya, bagaimana kita mengamalkan Allah dan Rasulnya yang berhubungan dengan ini. Karena ini sangat sensitif begitu jawabannya itu emosional. Jawaban tentang alat kontrasepsi ini, jawaban wanita itu adalah jawabannya emosional. Maksudnya bukan jawabannya apa-apa, bukan emosional tapi karena pertimbangan emosi, pertimbangan perasaan. Udah mau lagi, udah tidur, dan sebagainya, capek. Jadi bahasanya bahasa emosional. Ya. Apakah ada hubungannya? Pasti. Untuk sekarang saya ingin membahas khusus hanya di bulan Ramadan. Apa yang berhubungan dengan bagaimana perempuan haid di bulan Ramadan, bagaimana perempuan nifas di bulan Ramadan, dan apa konsekuensi
solusinya, bagaimana solusinya. Yang keduanya posisi keadaan hamil dan menyusui. Ketiganya tentang karakteristik Allah. Yang keempatnya bagaimana kondisi perempuan yang memakai alat kontrasepsi. Apakah diminum, ditempel, dimasukkan ke anak, itu dan sebagainya itu banyak jenisnya. Baik, apabila saya mudah-mudahan kita berawal dari tentang kaitan nafas. Saya akan buka pertanyaan. Saya ingin menjelaskan kurang lebih 10 sampai 15 menit lagi. Nanti dibuka atau bahkan saya juga akan menjelaskan dari sebuah pertanyaan. Nah, hadis tentang haid dan nifas bagi yang tentunya berada ketika di bulan Ramadan, perempuan ketika datang haid dan nifas itu tidak wajib. Tidak wajib atau sahur. Apa yang tidak wajibnya? Ketika datang haid. Apa datangnya? Datangnya kapan saja. Ketika datangnya sebelum subuh, sebelum sahur, sampai datangnya ketika sebelum maghrib, maka walaupun masih 10 menit lagi, tiba-tiba haid datang. Tidak tahu ya, ciri-ciri haidnya ibu-ibu beda-beda. Ciri-ciri datangnya itu juga beda-beda. Makanya itu harus jeli. Wah, ini sudah masuk masa siklus, harus sering-sering ngecek. Jangan tidak peduli. Ya. Peduli kalau dimulai besok atau lusa atau sekarang. Itu harus tahu ketika sebelum buka, sebelum sahur itu cek. Ya. Cek dulu. Kenapa? Itu penting karena ketika ibu jam 5:30 baru haid atau enggak haid atau enggak peduli dengan haid, tapi siklusnya ketika pada maghrib ketahuan. Nah, ibu itu datangnya sebelum maghrib atau setelah maghrib, ya. Kenapa? Karena hari yang didatangi haid, walaupun cuma beberapa saat, hari itu batal. Hari itu tidak sah. Pahalanya dari saya langsung saja. Pahala ibu ketika ibu haid dan nifas, apa yang dilakukan dulu tentang mau baca Quran, mau sholat, mau itu sebenarnya itu sebenarnya kalau ibu kebiasaannya baik, maka ketika haid dan nifas juga begitu. Jangan haid itu merasa walaupun mungkin ada yang sakit, ada yang ini dan sebagainya, nah, itu posisi ibu sebagai orang yang taat beribadah, maka Allah tetap menghitung pahala yang pernah ibu lakukan. Kalau ibu sholatnya tepat waktu, kalau ibu sholat sunnahnya dilakukan, kalau ibu melaksanakan kegiatan sehari-hari berbagai Quran dan sebagainya, maka itu ketika haid yang ketika itu tidak dilakukan, maka Allah tetap kenapa bu? Melakukan dari apa? Bukan saya di mana saya sakit perutnya. Ya, itu sementara. Tapi pahala mengalir terus. Itu, nah ketika bagaimana kalau sahur? Maka kalau sahur itu dijelaskan bahwa yang namanya orang yang haid dan nifas itu disebut harus
menghitung berapa haidnya, hitungannya di hari nanti. Khusus untuk saum itu ketika haid atau nifas dia harus mengkot. Apa arti mengkot? Mengganti. Nah, tadi menggantinya berapa hari itu sesuai hari yang batal, hari di mana datang haid ini. Ya, kami diperintahkan untuk memulai puasa dan tidak diperintahkan untuk memulai sholat. Jadi madu di kodok istau, pada madu di kodok sholat. Ibu selama haid atau nifas tidak sholat. Kalau sendiri itu apa aja. Dari maghrib misalnya itu, mas mau apa? Bulan suci, masya Allah, siap ini. Kayak mau menci, mau sholat apa? Satu rakaat gitu ya, 17 kali 7 aja udah berapa? Udah 104 gitu ya. Sampai ya. Nah, alhamdulillah Allah memberikan keringanan untuk sholat. Pahalanya hadir, ibu tidak sholat tidak apa-apa. Tapi kalau sebelum semuanya dipersiapkan untuk diganti di hari-hari di bulan yang lain. Itu ketika haid dan nifas. Ya. Maka wanita yang tidak berpuasa ketika dia masa sucinya wajib itu ya. Gimana saya kalau yang tahun yang lalu karena ada yang sampai utangnya di KPR kan berapa banyak ya. Apakah masih boleh ya? Mengkodok yang dulu 3 tahun yang lalu yang dulu tak pernah, yang dulu atau belum tahu atau karena ini dan sebagainya, maka masih wajib dibalikkan. Ya, dulu kamu nggak tahu itu saja. Sekarang tidak, ya kan perlu dikodok tambahan. Yang kedua, setelah ini sedikit-sedikit nanti saya minta kalian pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan saya banyak pertanyaan. Ada 50 pertanyaan. Yang kedua adalah hamil dan menyusui. Maka jika hamil dan menyusui seorang ibu, ya, itu ada 2. Ya, boleh tidak puasa, boleh juga puasa. Yang hamil itu kalau memang dirasa tidak kuat, khawatir terhadap dirinya dan tidak kuat, khawatir terhadap dirinya dan bayinya, maka silakan untuk tidak puasa saja. Ya. Wanita yang seperti itu ya, diringankan kewajiban saumnya sebagai seperti orang yang musafir. Ya. Dalam hadis disebutkan sesungguhnya Allah meringankan kewajiban puasa dan sebagai seorang dari musafir dan meringankan kewajiban puasa dari wanita hamil dan menyusui. Dan kalau kita hitung berapa yang harus dibayar. Apakah wanita hamil dan menyusui juga harus mengqadha atau harus membayar fidyah? Jadi ada beberapa yang harus diketahui tentang pembahasan korban. Kalau wanita hamil yang khawatir terhadap dirinya, gampang lemes, gampang lemes dan sebagainya, keluhannya banyak, tapi keluhannya terhadap dirinya,
bayinya masih sehat karena makanannya masih sehat. Jangan khawatir terhadap bayinya, maka dia mengkol. Jadi nggak pilih. Tapi kalau khawatir terhadap dirinya dan bayinya, kan sayanya lemas, saya jadi malas makan, saya jadi kalau puasa, makanya nggak puasa itu karena khawatir terhadap dirinya dan bayinya, maka boleh untuk bayar fidyah. Karena ini hubungannya dengan orang lain, bukan dengan dirinya. Nah, itulah yang berhubungan dengan wanita haid, wanita hamil dan menyusui. Bagaimana yang menyusui? Ibu lihat orang yang hamil, yang melahirkan itu ada dua kondisi. Dia posisi nifas plus menyusui. Ada nggak? Ya. Ada juga yang dia nifas saja, nggak keluar air susunya, airnya tidak menyusui. Ada yang nifasnya sebentar, menyusuinya 2 tahun. Nah, bagaimana kondisinya ketika di bulan Ramadan? Maka ketika datang bulan Ramadan dan kondisi ibu sedang menyusui, tidak nifas, berarti apa dulu? Setelah melahirkan, menyusui, datang bulan Ramadannya, bisa nggak kayak gitu? Bisa saja. Nah, ketika menyusui itu ada kekhawatiran. Biasanya ibu-ibu itu kekhawatirannya kalau saya puasa, maka anaknya makannya air susunya kurang. Ya kan, air susu dihasilkan dari makanan. Ya, makan banyak, air susunya banyak. Makan sayur, makan buah, makan daun-daunan. Baik, insyaallah. Nah, tapi ketika ibu nggak puasa, saya nggak puasa, kasihan jadi bayi. Akhirnya ibu nggak puasa dari bayi. Maka ketika pertimbangannya bayi boleh untuk kifaratnya, untuk menggantinya dengan cara kalau kemudian itu itu tentang ibu yang menyusui. Yang ketiga, tentang dalam istihadah. Tadi kalau urusan saya dan ibu sudah selesai, tapi ibu punya sedikit yang mau pesan. Apakah penyebabnya memang ada penyakit atau memang karena obat kontrasepsi atau karena ini dan sebagainya? Artinya ada darah yang keluar yang di luar kebiasaan. Ingat, saya ulangi terus. Ya, karena ada semua saya dapat istirahat boleh. Ini tidak tahu. Ibu sendiri yang lihat. Makanannya kayak gini, warnanya gini, bisa juga. Ya, Ustaz, terus suaminya yang selalu mendeteksi terus. Jadi itu sangat jarang. Nah, ibu sendiri yang tahu. Ketika ada isi Allah keluar, maka yang diwajibkan oleh ibu tetap saum, tetap puasa. Ya, kalau darahnya isi sehat, jadi kesempatan enggak puasa. Darah istihadah wajib puasa, wajib sholat, tidak boleh tidak. Tapi juga wajib menjaga darahnya, jangan sampai apalagi itu sholat di masjid. Tapi darah istihadah, iya. Jadi saya boleh sholat, boleh, harus wajib malah. Boleh di masjid, boleh, tapi dijaga darahnya, yang darah istihadah.
berhenti Ustaz, nanti nyambung sama darah saya. Ya silakan, ketika ada akhirnya berhenti itu soalnya kan gitu. Ibu Ustaz deteksinya, itu bisa itu. Nggak bisa bantu lagi. Ya, bantunya hanya sampai hukumnya saja. Ya, makanya dari remaja, dari sekarang, dari dulu harus tahu dan seperti apa baunya, seperti apa jadi seperti apa ketahuan seperti apa itu harus tahu. Yang tahu siapa ibu sendiri. Dan kita nggak mau tahu, nggak mau tahu ya karena memang ya, dan itu saya bilang perempuan beda-beda dari sisi jenisnya, dari sisi darahnya, dari sisi jenisnya, dari sisi baunya itu sendiri yang tahu, bukan dari sendiri yang tahu. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Yang keduanya masalah alat kontrasepsi yang para ulama memberikan peluang, untuk ada yang membolehkan, ada yang bahkan mengharamkan. Bahkan di bulan Ramadan saya supaya bisa puasa sebulan penuh. Ada juga yang membuat ketika mau umroh supaya saya bisa ibadah umroh tenang. Saya mau minum obat untuk penghalang, untuk mencegah haid. Itu banyak para ulama kesepakatannya tidak bisa, tidak dilakukan. Ibu haid itu fitrah. Oh nanti malas modalnya. Modal juga sama, juga jangan khawatir dengan fitrah, dengan kebiasaan. Ya. Jangan menolak fitrah. Lata dia berkholkilah, tak boleh berubah-ubah. Nah, saya diskusi di rumah ini nanti begitu, pakai obat, pakai alat ini dan sebagainya. Itu justru yang tadi akibat seperti itu maka keluarlah darah istimewa yang seharusnya tidak keluar malah keluar, yang seharusnya waktunya tidak keluar pada waktunya, yang harusnya bukan waktunya malah keluar. Akhirnya tidak jelas, ibu bingung dengan kebiasaan ibu sendiri, dengan tubuh ibu sendiri. Akhirnya apa? Harus dicek ulang, harus disterilkan, harus dibagikan lagi, diuruskan lagi. Ibu. Oleh karena itu, maka saya menyarankan untuk memaksimalkan kondisi dan menerima takdir Allah yang baik itu sebagai itu saja. Coba barangkali ada yang memberikan silakan supaya komunikasi. Silakan ada 10 menit lagi. Itu suci yang menipu, ya, suci yang menipu. Makanya suci itu harus benar-benar clear dalam satu hari. Nah, itu harus diyakinkan. Ibu merasa suci ketika subuh, maka tunggu dulu, ya, terutama. Subuh bersih, yakin, dan suci dan sebagainya. Kalau yakin itu dengan kesuciannya itu, dengan ciri-ciri yang sudah ibu sudah biasa, maka sholat. Dan masuk tubuh itu biasanya tunggu
ini sehari ini benar-benar sudah clear apa. Nah, ketika udah yakin suci, ibu mandi, ibu mandi janabah dan sebagainya sudah beres, maka ibu sholat. Ya, ibu sholat. Sampai zuhur, ternyata dicek lagi keluar lagi. Apakah keluarnya sedikit, umpamanya mau biasa ataupun malah ini, berarti ibu tinggal tunggu sampai suci lagi. Kalau masih nempel ya, kalau masih nempel darah itu darah kebiasaan. Mungkin kebiasaannya 7-8 hari ini dulu udah suci. Berarti 8-nya ini dulu. Tadi udah suci nih, ya berarti masih dulu tunggu lagi. Ibu berhenti dulu, asal masih kayak gitu ya udah dulu. Maghrib masih kayak gitu ya dulu. Ternyata Isya, pada Isya udah suci lagi. Alhamdulillah. Berarti ya ada masalah lagi. Itu keadaannya harus diyakinkan dengan kondisi yang terakhir. Tapi kalau ibu kebiasaan 7-8 hari suci, ternyata ke 9 hari masih ada. Nah, ini harus dipertanyakan. Ya, tinggal lihat kondisi darahnya seperti apa. Kalau darahnya di luar kebiasaan dari istri, kalau biasa, ibu sibuknya mau apa? Sama panjang urusan. Tapi kalau udah kebiasaannya 7 hari, atau 6 hari, atau 8 hari paling lama, ya berarti 9 harinya itu darah istihamah. Darah apapun, maka ibu wajib bersuci dan melakukan aktivitas ibadah pada seperti biasa. Sholatnya sah, insya Allah. Karena lagi nah udah ada lagi, jangan sholat. Sholat itu dihitung sah. Enggak. Ibu melakukan sholat ketika itu tidak dosa. Ini jangan salah ya. Ibu melakukan sholat ketika haid tidak dosa. Yang ada percuma. Ya, saya mau sholat ambil olahraga barangkali ya, ibu pengen olahraga untuk haid. Gerakannya seperti sholat boleh ada boleh. Yang nggak boleh itu ibu melakukan sholat merasa bahwa sholat itu wajib ketika haid, dia itu yang berdosa. Tapi kalau lupa sholat dan rakaat alhamdulillah. Enggak dosa. Sholat ketika haid itu bukan dosa. Yang dosa yang ada tidak punya pahala, tidak punya pahala. Saya mau biasa saya sholat ini, mau sholat, tapi tidak boleh ya merasa bahwa ketika haid saya kalau biasa sholat saya mau melakukan sholatnya ini, biasa sholat saya mau melakukan sholatnya ini. Tapi kalau lupa, insya Allah memang nggak boleh saya lihat, ya kan? Yaitu ada lagi atau mau saya tambahin pertanyaannya. Nih, ada beberapa masalah perempuan ya, termasuk bagaimana apa namanya? Di sini ada pertanyaan. Bagaimana jika masuk asal sudah suci dari haid, apakah mesti membawa sholat dulu? Badan kalau ibunya nggak tahu ini sejak umumnya saya masuk sholat asal itu sudah ibu harus meyakinkan diri sendiri ketika ibu makanya setiap siklus akhir itu mau sholat itu cek dulu. Setiap mau datang waktu sholat cek dulu sudah suci atau belum.
Jangan sampai sebenarnya sucinya itu dari jam 11, tapi karena sibuk, dan luar biasa aktivitasnya sehingga lupa akan sucinya itu. Baru mau asar dicek. Nah, lupa itu jadi mengakibatkan ibu tidak mengecek karena siklusnya ibu sudah 7 hari, ibu harus sering-sering mengecek kapan bersihnya sucinya. Jangan sampai orang yang mengecek itu atau ibu yang mengecek itu kalau mungkin baru 2-3 hari dicek terus itu nggak bisa karena tidak ada kemungkinan suci. Efek itu di akhir siklus udah biasa 6 hari, berarti hari ke-6 itu ibu sering ngecek subuh, cek suci, jadi enggak nanti itu masih belum mau satu cek lagi sudah suci benar suci apa belum. Setelah duhur masih hari ke-6 biasanya beres ini bersuci, lihat mau asar, cek lagi seperti itu. Ya, terus kalau di akhir masa siklus, maka itu sering-sering mengecek dan sering turun. Itu seperti itu. Berapa lama waktu minimal, waktu maksimal saya? Waktu minimal sehari. Korban sehari itu 1 musim. Yang lain juga ada. Nah, air itu minimal sekali dan maksimal oleh oleh para ulama itu 7 hari. Di atas 7 hari disebut darah istihadah. Oh yang kotor. Maka tadi kalau asal bersih, gugurnya dikodok apa enggak? Saya bilang kalau itu yakinnya memang ketika sebelum asar dan setelah gugur, ini balik-balik kepada keyakinan itu sucinya di antara waktu itu, maka tidak wajib mengkodok. Tapi kalau ibu yakinnya sebelum duhur, yang biasa mengkodok itu bukan karena tidak sholat itu. Jadi kalau ibu sebelum duhur tahu itu sudah suci dan tidak bersuci, lalu ibu melewatkan sholat duhur lalu asar baru bersuci, itu tidak bisa dikodok, itu ibu dosa meninggalkan sholat duhur. Dosa, jadi bukan dikodok, dosanya dosa besar meninggalkan sholat. Sudah tahu yakin sebelum duhur itu materi semestinya suci, nggak mau ngecek, nggak mau bersuci, nggak mau sholat duhur kalau ini hanya asal. Adanya mandinya pulang di pasar dan pulang itu namanya dosa dan tidak bisa. Dosa itu beda dengan kodok. Kodok itu sesuatu yang ditinggalkan tidak sesuai dengan kemampuan kita. Kalau itu kita mampu bersuci, mampu sholat, tapi tidak dilakukan, maka dia berdosa. Dosanya dosa besar kalau meninggalkan sholat. Hati, makanya kalau di akhir siklus itu harus teliti. Jangan sampai kita berdosa karena tidak melakukan sholat. Kalau yakin itu masih belum suci, sudah silakan. Kalau belum yakin itu suci, sampai datangnya 1 jam 2 sebelum asar baru bersuci dan sebagainya, maka insya Allah tubuhnya tidak dikodok dan tidak berdosa. Ini harus yakin. Banyak keyakinan ya. Keyakinan itu dari kebiasaan. Ibu punya keyakinan datangnya dari mana? Kebiasaan. Kebiasaan ibu jangan diragukan. Yang orang itu
banyak ragu karena kebiasaannya sendiri tidak bukan. Kalau orang tahu nanti ibu kayak masih ragu, jadi udah sebelumnya itu belum berapa lama itu ya, dan bulan-bulan ini, ya, itu harus diyakinkan, itu harus punya keyakinan. Apa orang lain lah, kalau saya yang hari ini keyakinannya, jangan biasanya tujuh hari ini kayaknya 6 hari sudah suci. Ibu jangan bertanya orang lain. Ibu harus punya prinsip bahwa saya pasti 7 hari. Saya biasanya 7 hari atau 6 hari 7 hari. Biasanya 2 hari akhir. Mau 5, 6, 7 atau 4, 5. Ibu benar-benar di hari-hari itulah ibu posisinya harus protektif terhadap diri sendiri. Karena khawatir tidak melakukan kewajiban sholat. Lihat bagaimana cara membayar fidyah. Bagaimana kalau bisa ya? Bisa. Kalau bayar fidyah gimana? Pasti dia orang miskin. Ibu cara membayar fidyah bagi yang menyusui, bukannya nifas. Nifas tidak ada kewajiban fidyah, ada apa? Dan ibu yang sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk kuat berpuasa. Sudah nggak bisa berpuasa, malah hidung, malah lidah, malah sudah karena uzur. Ya, kalau di sini puasa saya keluar dari buku. Ya, tapi kalau ibu yang sudah tak mungkin bisa lagi sholat, bisa lagi puasa, dan tidak mungkin ada dua produk, maka wajib fidyah. Bagaimana fidyahnya? Memberi makan satu orang miskin. Ya, memberi makan itu apa? Ibu makan hari ini apa dengan apa? Itu yang dikasihkan ke orang. Itu yang dikasihkan ke orang miskin. Satu kali makan satu hari. Boleh nggak dirapel? Boleh. Misalkan 7 hari ini misalkan, atau selama 30 hari disui terus. Insya Allah ya. Jadi apa? 20 hari dirapel. Dan 30 yang mau ngasih makan ke orang 30 orang. Boleh nggak? Boleh. Dicicil. Saya utangnya 30 hari. Makannya sekarang 5, besok 7, besok 2, besok 5. Oke? Itu dilakukan oleh Anas bin Malik ketika beliau sudah umurnya mencapai 102 tahun. Ya, ada yang sampai umur 1 tahun, beliau enggak. Ya, ada yang sampai umur 1 tahun, beliau enggak sanggup untuk berpuasa lagi. Akhirnya berapa hari kalau bahasa 30 hari mengumpulkan 30 orang langsung ketika itu dikasih makan. Boleh. Atau sekarang saya nggak puasa, sekarang juga supaya nggak terasa, boleh. Ibu saya orang miskin, silakan. Kriteria miskin seperti apa? Kriteria miskin itu korek-korek cok. Orang yang memang dia sedang makan, sehari mencari makan untuk besoknya. Dan kalau yang akhir orang miskin itu dia hari ini punya makanan, besok belum tentu punya makanan. Sekarang mencari itu untuk besok biasanya gitu. Apa itu? Ya bangunan buruh yang memang di gaji sehari-harian, ataupun silakan ibu punya kriteria masing-masing. Itu
Iya. Ada lagi nggak? Ketika orang yang mampu tidak ada masalah, bukan orang tua, bukan yang tidak mampu puasa, ya, dia meninggal. Apa meninggalnya? Sudah lagi puasa, setelah puasa lagi puasa meninggal, ya sudah tidak ada masalah. Gimana? Pertanyaannya, kalau lagi puasa meninggal, dia mampu puasa, berarti sebelumnya puasa ya. Nah, ketika hari ini, Allah misalkan sebut jawabannya, ini hari ini bodoh apa? Itu maksudnya. Nah, sama wajib sama Indonesia 30. Beliau sudah melaksanakan sholat, melaksanakan saum, dan Allah takdirkan ketika saumnya, sisanya tanpa segala kewajiban. Sisa yang hari-hari itu yang ada di seluruh ini. Ketika orang yang sudah tidak mampu berpuasa, ya, dia akan tidak puasa dan tidak mungkin memfollow juga karena sudah lansia, sudah tua dan belum punya uang, belum punya uang, belum punya harta, apalagi dia miskin. Bagaimana dibiasakannya? Kalau dia miskin, dia fakir, selama hidupnya memang anaknya tidak ada, sudah punya anak dan sebagainya, tidak ada yang menanggungnya, maka baru bayar tidak zakat saja dia tidak wajib. Maka orang tersebut tidak perlu membayar fidyah, tidak perlu zakat, tidak perlu, yang ada harus disumpah dikasih dia mustahil. Ini cerita itu ada seseorang yang bulan puasanya sama istrinya, berhubungan sama istri siang-siang. Ini terjadi di zaman Rasul. Ada nggak kira? Bisa jadi aja, tapi malu ngomongnya. Kalau sahabat itu dulu nggak malu, ya Rasul, aduh ya Allah gimana ini? Saya lupa, saya kelabasan, sama istri malah melakukan hubungan sama istri. Sangat penggunaannya, ya salah, boleh, tapi dia dosa. Nggak boleh melakukan lagi puasa bulan Ramadan lagi. Apa hukumannya? Hukumannya puasa 2 bulan berturut-turut. Setelah Ramadan dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Atau memberi makan 60 orang miskin. Imam Malik itu muftinya di Madinah ketika itu. Penguasanya ketika itu bilang, baik Imam Malik, saya berhubungan sama istri saya bulan Ramadan 60 miskin ya? Enggak. Untuk bapak untuk raja puasa. Maksudnya gimana? Jadi tadi pemuda tadi, suami tadi minta keringanan ke Rasul. Ya Rasul, saya itu pekerja berat, saya itu nggak bisa nih puasa 2 bulan berturut-turut, nggak mungkin. Kata Rasul, ya udah kamu kasih nama orang miskin. Saya itu miskin, saya juga nggak punya harta. Gimana? Kata Rasul, siapa yang mau sedekah ke orang ini? Akhirnya dia kasih sedekah. Itulah kebaikannya kaum bangsa yang Islam. Orang miskin yang berdosa, tapi dia mau bertaubat, bukannya dia harus mengeluarkan harta, justru malah dia dapat harta. Maka kamu
mendapatkan kata dan dalam bertobat kepada Rasulullah dari dosa-dosanya. Dan itulah luar biasanya Islam. Itu ada lagi yang bertanya? Benar ya? Jangan dulu nanti pertanyaannya disuruh dulu. Kalau enggak nanti aja dari saya. Ya, itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan aktivitas ibadah di bulan Ramadan ini dengan baik sesuai dengan tuntunan syariat yang mulia. Saya Allah Subhanahu wa taala, saya tidak ingin hilang kesempatan pahala di bulan Ramadan ini, terutama pahala-pahala yang banyak dikatakan, banyak Allah berikan ampunan, itu banyak kita ampun Allah Subhanahu wa taala untuk apa yang kita lakukan. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum